Jadi sebelum kuenya dimakan, wewenang kita untuk memakan ini apa nih? Jangan lupa ini yang menikmati. wewenangnya menikmati. Manusia semakin kacau, norma-norma tak berguna, nafsu semakin jadi penguasa. Mata ini rabun melihat kehidupan. Assalamualaikum. Saatnya kembali, saatnya kembali padanya. Ya kayak no, ini gini kemarin kayaknya masih ngambang kita masalah wewenang manusia. Emang kalau manusia itu punya wewenang seperti pejabat gitu. Kalau manusia ini juga jadi pejabat gitu. Wih, cakep banget nih. Kita udah sesi keempat nih ya, Cek Tati ya. Gimana, pada sehat semua nih ya? Oke. Oke ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi sofri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawl. Iya, Mas Mardi. Kan kita kemarin berbicara masalah memahami manusia seutuhnya. Memahami manusia seutuhnya yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah. Artinya manusia seutuhnya itu frame-nya adalah kita tahu bahwa status manusia di hadapan Allah sebagai makhluk ciptaan. Oke kan, udah ya? Jadi kita kan makhluk ciptaan Allah dong, melalui ayat ibu yang kita bahas kejadian manusia pasca Adam. Kemudian kita tahu bahwa manusia mempunyai derajat-derajat, Kang Mardianto, ada derajat manusia kafir, ada derajat manusia beriman, ada derajat manusia bertakwa, ada derajat manusia di atas takwa. Nah, wewenang manusia, wewenang itu adalah apa sih yang harus dilakukan oleh manusia? Wewenang nih. Allah punya wewenang nggak? Punya wewenang. Wewenang itu aturan main apa yang harus dilakukan oleh manusia. Boleh nggak? Misalnya di kehidupan kita nih, Mas Wi, RT mengerjakan yang mesti dilakukan oleh RW. Nggak boleh dong. Atau tentara bintang 2 rasa presiden, boleh nggak? Enggak. Jadi ada batasan-batasan, itu wewenang. Wewenang tuh Allah kasih nih wewenang Kayono, wewenang Setati. Di antara wewenang manusia adalah wewenangnya nih hanya menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Itu wewenangnya tuh. Contohnya apa nih? Kalau Kayono sebagai ustadz, bukan ya Kayono bukan ustadz ya. Ustadz negeri. Kayono sebagai guru, boleh, dulu kan guru tadi kan ya. Atau siapa saja yang merasa punya ilmu, katakanlah ilmu agama, wewenangnya adalah hanya sekedar menyampaikan loh. Menyampaikan. Kalau dia menyampaikan dengan memaksa, itu melanggar wewenang. Karena hak kita diberi oleh Allah hanya menyampaikan. 88 ayat 21 sampai 22. Nah, surat ke-88. Mas Bambang, kopi dong. Ayat berapa kan? Ayat ke-21 dan ayat 22. Kita biasa ya, ada referensinya ayat Al-Quran.
yang keras. Artinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Nabi Muhammad hanyalah memberi peringatan. Hanyalah Memberi peringatan. terus kita ngasih peringatan, terus kita maksa, error nggak tuh? Nah, sekarang dalam kehidupan ada nggak nih? Kita hanya menyampaikan, ayo kamu sholat. Gua tambahin, nggak sholat, gua ajar. Salah nggak jadi itu? Salah, nggak boleh maksa. Tapi ada nggak ketika orang nyuruh orang untuk melakukan ibadah, terus nggak mau, lalu kita kesel, error nggak tuh? Error di situ, ulang lagi deh coba. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Nabi Muhammad hanyalah memberi peringatan. Nabi Muhammad aja tugasnya hanya memberi, apalagi ayo. Clear? Itu wewenang pertama, Mar. Gimana, Mar? Nah, misalnya ini kan, wewenang itu berarti sesuai dengan tingkatan manusia atau sesuai dengan kedudukan manusia di muka bumi. Iya, setuju. Kedudukan manusia di muka bumi. Kedudukan manusia di muka bumi sebagai hamba dong. Ya, masalahnya kan setiap manusia semua berbeda-beda. Iya. Artinya setiap manusia punya wewenang yang berbeda. Iya. Misalnya mantri boleh nyuntik ya, tapi ngebedah nggak boleh. Tapi kalau dia ngebedah juga salah. Setuju, kedudukan. Mas Mardianto sebagai bapak rumah tangga, ya. Lalu di rumah ada istri dan anaknya. Jadi Mas Mardianto wewenangnya hanya mengelola istrinya. Boleh nggak ngelolin istri tetangga? Nah, itu melanggar Kalau wewenang ini kan, wewenangnya turun ya. Misalnya dia kepala sekolah. Kepala sekolah. Artinya wewenangnya adalah manage guru, betul. Tapi dia boleh nggak wewenangnya turun Ngajar. Nah, kalau gurunya sakit, ya membantu namanya. Boleh membantu, menolong. Karena Pak gurunya nggak datang, maka saya sebagai kepala sekolah mewakili. Tapi kalau ada orang lain, yang nggak boleh kepala sekolah, ya rasa menteri. Lewatin itu ya. Jadi intinya sih wewenang manusia adalah ngejalanin perintah Allah, ya. Perintahnya apa? Taat aturan main Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, tanggung jawab, terus tugas pokok. Nah itu. Jadi wewenang manusia adalah hanya memberi peringatan. Satu lagi, 17 ayat 105. Kang Bambang, oh ini kopinya. Kamu kopinya mana? Oke. Iya. 17 ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menurunkannya Al-Quran sebenar-benarnya. Iya. Dan Al-Quran turun dengan membawa kebenaran. Oke. Kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Ya, jadi tugas kita hanya menyampaikan apa? Dan peringatan. Beda nggak? Misalnya gini, itu kan tugas Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai penyampai berita. Sekarang tugas manusia, kita yang punya kedudukan masing-masing, kan ada tugas sebagai polisi, sebagai hakim, sebagai jaksa. Kan tugasnya nggak hanya itu, dia ini boleh Siapa? jaksa, hakim, atau dia memutuskan perkara boleh. Gitu kan. Artinya kan nggak hanya memberi peringatan. Apakah peringatan itu hanya sebatas punya Nabi dan Rasul aja? Gini, itu kan Muhammad kan dalam kurung kan. Artinya Allah telah menurunkan Quran dengan sebenar-benarnya. Muhammad, Nabi Muhammad, kau utus nih, tugas kami wewenang kami hanya memberi peringatan dan berita itu 1400 tahun ya. Ayat ini berlaku nggak sekarang? Nah, Muhammad adalah presentasi sebagai manusia.
Nah ayat ini berlaku nggak buat kita? Iya berlaku, kalau nggak berlaku ditipek lagi dong. Banyak lagi ditipek lagi. Maksudnya gini, itu kan peringatan tentang yang ada di dalam Al-Quran sebentar untuk mengelola kehidupan di dunia ini. Apakah hanya memberi peringatan aja, dia tidak mengatur dan lain-lain? Peringatan dan apa? Berita gembira. Oh iya, kasih peringatan tentunya yang ada di ayat-ayat Allah. Ada neraka, ada surga. Berita gembira nggak? Hai orang yang beriman, kalau kamu kalau kamu beriman dan beramal soleh, kamu akan masuk surga. Itu berita nggak? Hai manusia, berita juga nggak? Nah, itu maksudnya. Jadi kamu hanya memberi peringatan apa yang ada di Quran. Nah, persoalan bagaimana berita itu tersampaikan supaya dia baik, maka tugas Pak Gurunya. Pak Guru mendidik ya dong orang lain. Pak Ustadz bikin pesantren untuk mengelola peringatan tadi. Oke. Jadi yang pertama, wewenang manusia tadi menyampaikan berita gembira. Terus apalagi memberi peringatan. Yang satu lagi, wewenang manusia tidak boleh memaksa. Al-Baqarah 256. 256. Tidak boleh memaksa. Oke. Al-Baqarah 256. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada paksaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau orang kasih peringatan terus maksa, error nggak? Error. Sesuai nggak? Dengan nggak sesuai. Nah, ketidaksesuaian dengan Quran artinya dia melanggar wewenang. Asik nih. Terus wewenang lagi tidak menentukan orang lain untuk beriman dan kafir. Tidak menentukan ya orang lain beriman atau kafir. Nggak boleh menentukan. Kafir lu. 28 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi. Nah, boleh nggak ngasih petunjuk? Bisa nggak ngasih memaksakan petunjuk kepada orang yang dikasihi? Nggak bisa tuh menentukan seseorang beriman, ya kan? Coba sekali lagi deh. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk Tidak kepada akan orang-orang memberi yang engkau kasihi. Sampai orang yang engkau kasihi. Iya. Anaknya murtad boleh? Apa? Bukan boleh, nggak bisa maksa. Lu harus beriman ikut lu. Ngaco ah. Jadi lu punya anak, gua punya anak nih. Gua maksa. Ini gua harus beriman, maksa. Petunjuk ini petunjuk dari Tuhan. Masalah dia apa yang kita sampaikan connect apa enggak, kita nggak bisa maksain, harus blok gitu loh. Artinya orang tua yang sudah mengasih tahu ke anak Cukup kasih berita aja. anaknya tidak ikutin dan bersikap ya Bisa. Iya. Iya. Kamu Muhammad nggak bisa. Tergantung otak nyambung apa enggak. Iya. Tapi tetap harus bersabar. Terus oh iya, Nabi Nuh kan anaknya kelelep juga kan? Nggak bisa maksa, udah beriman dan kau tolongin, nggak juga kan? Masih banyak kan kisahnya. Terus lagi wewenang, nggak boleh memohon disegerakan ajab. Ya Tuhan, mudah-mudahan cetati dia dapat jodoh sama ini, disegerakan dong, tolong dong. Kalau enggak, bla 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 gitu ya. Surat ke-6 ayat 57. Ya Tuhan, tolong ajab nih buat si Wiwi ya, karena dia telah menjolimi saya. Ya semoga dia kupingnya terbalik. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Doakannya baik-baik aja gitu ya? Jadi ilmu kan nih? Jadi informasi kan nih? Surat ke-6 ayat 57. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata kebenarannya, yaitu Al-Quran dari Tuhanku. Iya. Sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab. Yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Ada nggak? Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.
dia menerangkan kebenarannya dan dia memberi keputusan yang terbaik. Oke. Yang terakhir, jangan sok tahu. 68 ayat 7. Jadi clear nggak nih? Pas nggak nih wewenang manusia nih? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhanmulah yang paling mengetahui. Jadi yang paling mengetahui siapa? Terus kalau wah ini sok tahu nggak gua itu? Sok tahu. Jadi yang paling tahu siapa? Allah. Terus siapa yang sesat di jalannya dan dia yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, kalau gue bilang gini, Mas Jeno, lu sesat lu boleh nggak? Nggak boleh. Adakah ayatnya tuh? Jadi saya berharap mudah-mudahan kita setelah memahami ayat-ayat ini, kita harus pegang memahami ayat-ayat Allah. Di antaranya wewenang. Yang pertama, kita hanya berwenang menyampaikan berita gembira dan peringatan. Tidak boleh memaksa, tidak boleh hindari untuk berdoa, disegerakan ajab, ya, atau kita sok tahu. Nah, yang enaknya gini, buat motivasi, kalau kamu ada informasi tentang agama, tanya. Mungkin gini Kak, sebelum motivasi, apa sih yang harus kita kerjakan kita sebagai anak? Kita sebagai orang tua, motivasi kan? Iya. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara, sebagai muslim, supaya taat sama apa yang kita. Nah, motivasinya apa nih? Nah, motivasinya supaya kita nggak salah, ya, kita harus ingat aturan main sebagai kehidupan. Kalau orang muslim, tata krama harus ada di Quran. Contoh, berbuat baik gua nih kepada siapa saja dong. 4 ayat 36. Nah, diatur nih. Berbuat baik kepada siapa saja. Ini motivasi wewenang kita nih sebagai anak atau sebagai apa saja dalam rangka ingin melakukan perbuatan baik. Surat keempat ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah. Nah, jadi kasih sebentar satu-satu. Sembahlah Allah. Terus? Dan janganlah kamu mempersekutukannya. Gak boleh apa kedua? Mempersekutu. Jangan sampai mempersekutukan. Jadi kalau kita memaksakan, mempersekutukan nggak? Nah, kalau kita ngedoain biar ajab tuh cepet datang sama dia, mempersekutukan nggak? Mempersekutukan. Lanjut. Berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Kepada siapa? Ada nggak? Mardianto lupa sama orang tuanya, tapi sama orang tua pacarnya yang belum tentu jadi istrinya. Jadi anak kepada orang tua. Iya. Terus karib kerabat. Nah, terus habis orang tua siapa? Karib kerabat saudara. Terus anak-anak yatim. Terus orang-orang miskin. Terus janda yang miskin boleh. Kita udah yatim miskin kan? Iya, miskin. Jadi masuk dua-duanya. Miskin cinta. Terus tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Lu punya tetangga dekat ya? Suruh baca ayat ini, ntar lu disayangi terus sama tetangga dekat. Ya, apalagi kalau dia jomblo. Terus teman sejawat. Teman sejawat. Terus Ibnu Sabil. Terus serta hamba sahaya yang kamu miliki. Terus sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Asik gak? Ada ayat-ayatnya nggak semua? Ada. Jadi asik gak nih kita ngobrol di warung kopi? Asik. Bang, ini kue dari mana bang? Dikasih siapa nih bang? Jadi sebelum kuenya dimakan, wewenang kita untuk memakan ini apa nih? Jangan lupa, ini yang menikmati. Wewenangnya menikmati. Wewenang kita adalah mensyukuri. Ini bikin pisang goreng berapa lama nih? Tahu itu. Tahu goreng ya? Lama nggak? Lama, sebelum jadi tahu jadi apa dulu dia? Kedelai langsung numbuh apa ditanam dulu? Tanam. Luar biasa nggak, nikmat nggak kita? Luar biasa. Oke. Semoga ayat-ayat tadi memberikan inspirasi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.